Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PCI, kembali lagi di podcast PCI bersama Ibu Dina. Nah, kali ini Ibu ditemani oleh salah seorang siswa dari PCI, yaitu Reina. Halo semuanya, nama aku Muhammad Rehan Adha. Aku dari kelas 7C. Di sini aku juga sebagai anggota OSIS. Salam kenal ya. Ya, oke Rena. Sebelumnya terima kasih ya sudah berkenan untuk mau podcast atau kita berbincang bersama. Nah, di sini Ibu itu mengambil tema tentang Gen Z dalam mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, Rena ini Gen Z kan? Iya, Kelahiran tahun berapa Rena? tahun 2011. Tahun 2011 ya, jadi termasuk Gen Z. Nah, Ibu mau menanyakan nih kepada Reynan, kira-kira menurut Rey, apa arti Pancasila dalam pandangan Gen Z? Pancasila dalam Gen Z merupakan sebuah benteng agar Gen Z tidak mudah termakan oleh konten-konten seperti konten hoax, konten humor, dan dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri dan taat pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah, masyarakat, dan Oh iya, bagus. Jadi sebagai benteng ya Rey, Pancasila itu gitu. Meskipun zaman sudah semakin maju, tapi kita sebagai generasi punya benteng. Nah, lalu menurut Reynard, kira-kira pengamalan Pancasila yang paling cocok dalam generasi anak muda itu apa sih? Misalkan contohnya yang terkecil di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? di lingkungan sekolah seperti OSIS yang mengadakan lomba 17 Agustusan, seminar tentang Pancasila, klub tentang Pancasila, dan lomba-lomba yang mengenai kepancasilaan para murid dan siswa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Terus menurut Trey kira-kira ada hambatan nggak sih generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang ini? Ada, tapi mungkin hanya sebagian dari beberapa individu. Karena konten-konten dan media sosial sekarang sangat mudah untuk tersebar di mana saja, dan konten-konten itu tidak hanya konten positif, tapi ada juga konten negatif yang mungkin memakan sedikit pola cerna pikiran para Gen Z. Iya. Trey punya media sosial kan ya? Punya. Punya. Nah, menurut Trey dari adanya Pancasila nih di Indonesia, apakah sangat berpengaruh untuk penggunaan media sosial di era teknologi seperti sekarang ini? Sangat berpengaruh karena di Ada dalam nilai-nilai Pancasila ya. Terus media sosial juga kita dapat berbaur, dapat berdiskusi secara online, dapat belajar dan berinteraksi dengan sesama, dan meningkatkan dan juga sharing-sharing terhadap sesama tentang info-info tentang kepancasilaan, berita, politik, dan lain-lain. jadi ada ininya ya manfaatnya. Kita sebagai negara Indonesia memiliki sebuah ideologi yaitu Pancasila. Nah, tadi hambatan. Lalu kelebihannya nih Rey, sisi apa namanya? Sisi positif dari anak muda sekarang apakah lebih mudah mengamalkannya atau justru kebalikannya sudah banyak yang lupa nih sama nilai-nilai Pancasila? Sebagian ada yang lupa dan sebagian ada yang masih lurus dalam jalan. Yang lurus dalam jalan seperti terus berkreasi dalam media sosial, seperti membuat poster tentang kemerdekaan dan menggelar seminar-seminar seperti PKN dan seterusnya. Dan juga sebagian yang sudah tidak di jalan yang sebenarnya atau melupakan tentang Pancasila, mungkin itu karena media sosial yang terus merambat kemana-mana dan mungkin adanya hoax seperti ini. Nah, jadi tidak dapat memfilter ya mana yang harusnya kita ambil sebagai generasi muda atau mungkin malah sepenuhnya menerima kecanggihan teknologi pada saat ini gitu ya mungkin maksud Ray. Nah lalu
menurut Ray, apakah ada contoh kegiatan positif tidak dari Gen Z dan kegiatan itu berdampingan gitu dengan nilai-nilai Pancasila? Pasti ada, seperti kita yang di kelas bekerja kelompok merupakan cerminan dari Pancasila. Sila ketiga, OSIS. Sila ketiga, bermusyawarah, mendiskusikan rapat. Sila Sila, keempat, sila keempat, dan lain-lain. ada ya. Nah, lalu harapan Ray sebagai generasi muda untuk siswa-siswa PC ini apa ke depannya? Aku harap lebih tersaring pikirannya, tidak gampang termakan oleh rumor-rumor hoax di luar sana, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Serta memanfaatkan teknologi atau kecanggihan yang sekarang sudah mudah kita rasakan ya di zaman sekarang ini. Oke, Ray dan juga Sobat PCI, itu tadi adalah sedikit perbincangan Ibu dan juga Ray sebagai contoh dari generasi muda ya, Ray, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila itu ternyata memiliki arti penting loh, bahkan terasa manfaatnya sampai sekarang meskipun sekarang sudah zaman teknologi, sudah banyak kemajuan-kemajuan iptek, media sosial, dan lain sebagainya, tapi Pancasila bisa menjadi fondasi dan juga benteng bagi perilaku kita sebagai warga negara yang baik. Mungkin dicukupkan sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sampai ketemu lagi di program berikutnya. Terima kasih ya Rey. Sampai ketemu lagi. Kita salam dulu dan sama Sobat PCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.